Modal 2,7 triliun, benefitnya 3,9 triliun. Yes. Jadi kalau ditambah 3,9 tambah 1,2. 5,1 triliun. Dari modal 2,7 triliun. Yes. Sekitar 2 kali lipat lah ya. Yes. 2 kali lipat. Gedean Formula E dong. Yes. Mengapa? Ini informasi baru nih. Gedean Formula E dibanding Iya, betul. Mandalika. Kalau Mandalika di- dua event itu ya, WSDK dan Yes, MotoGP. yes. Jadi Kalau artinya begitu- apa ini? Artinya investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika. Selama KPK, ada dua hal yang saya tertarik di sini. Yang pertama, objek KPK. Saya nggak tahu ya ini masuk dalam konteks tata negara atau tidak, tapi mungkin sebagai ahli hukum yang juga lama menjadi hakim konstitusi, Pak Hamdan bisa menyampaikan pandangannya soal ini. Yang pertama, soal kerugian negara dari hasil laporan BPK yang kemudian dikatakan tidak ada oleh BPK DKI, lalu sekarang misalnya mau diaudit lagi oleh BPK. Tadi disampaikan oleh Pak Bardio, nggak boleh karena sudah ada untuk objek yang sama. Benarkah itu? Yang pertama. Yang kedua adalah, apakah benar bahwa ketika tidak ada laporan BPK dari LHP tadi, maka kecuali tertangkap tangan ya, maka tidak boleh ada penyidik yang langsung karena bisa abuse of power? Silakan Pak. Iya, jadi gini, saya secara detail berusaha memahami kasus ini dengan membaca sedetail mungkin dokumen. Saya tadinya nggak berani memberikan pandangan atau pendapat, tapi setelah saya baca sebenarnya ini sangat clear dan sangat sederhana sebenarnya. Karena Sangat sederhana. sangat sederhana sekali. Karena dalam melihat case ya, khususnya ini kan proses keuangan ini kan di hukum administrasi negara. Di hukum administrasi negara itu hanya melihat dari 3 aspek saja. Pertama adalah kewenangan, ya. Kemudian yang kedua adalah prosedur. Kemudian yang ketiga adalah dasar hukum perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diatur. Dan terakhir adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau saya lihat Formula E ini adalah keputusan politik, keputusan rakyat. Ya. Tentu keputusan rakyat ini tidak serta-merta oleh DPR. Selalu keputusan itu datang inisiatifnya dari gubernur atau dari pemerintah daerah atau dari SKPD. Diproses ke bawah, naik ke atas kepada program, diajukan kepada DPR dan dibahas di sana dan diputuskan. Dan diputuskanlah kegiatan Formula E dengan anggaran yang ribut itu. Yang pertama 20 juta US yang 360 miliar itu. Nah, dalam proses itu saya membaca dokumen secara detail. APBD disahkan pada tanggal 21 Agustus. Tanda tangan antara Jakpro dengan FEO. Jakpro ini BUMD yang ditugaskan oleh gubernur, itu boleh penugasan untuk tanda tangan juga tanggal 21. Dan malam atau sorenya uang itu ditransfer ke FEO. Dan memang ini kan prosesnya berjalan dalam proses yang tadinya sudah persetujuan, nunggu persetujuan APBD baru keluarkan uang itu. Jadi segala proses ini tidak ada yang salah. Memang kan hari ini disahkan tidak mungkin langsung ada uang, karena itu dipinjamlah sementara dari bank. Itu tadi perdebatan. Kalau untuk kepentingan mendesak, gaji pegawai, belanja pegawai nggak ada masalah. Tapi Formula E banyak menganggap ini bukan mendesak. Bagaimana Bapak menjawab itu? Itu kan tadi saya katakan itu proses kan sudah berjalan. Bahwa ada proses sudah berjalan, nanti akan dibayar setelah keluar APBD. Amanat kesepakatan ya, walaupun belum perda. Itu kan proses jalan sudah lama. Ya. Jadi dari Juli Agustus prosesnya akan dibayar setelah APBD. APBD keluar ya itulah komitmen. Itu komitmen, itu biasa. Itu enggak sama sekali enggak ada masalah, enggak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, keterdesakan itu sudah diakui dan dibenarkan oleh DPRD sendiri dengan menerima pertanggungjawaban gubernur laporan akhir tahun. Jadi tidak ada lagi persoalan. Jadi semua sudah dipertanggungjawaban. Jadi ini sederhana sekali kasusnya, enggak ada jadi cari-cari juga mau kemana.
Jadi bagi saya ini sangat sederhana. Dilihat dari kewenangan, dilihat dari prosedur, tidak ada yang salah, dilihat dari dasar hukum pelaksanaan. Tadi disampaikan ada RPJMD dan seterusnya. Sampai ada RPJMD, ada Renstra, kemudian ada kegiatan, ada program, ada anggaran. Kemudian yang kedua, masalah olahraga. Olahraga ini kan dalam undang-undangnya dibiayai oleh negara atau pemerintah daerah, dibiayai oleh masyarakat dan pendapatan industri olahraga, Karcis. Boleh pemerintah daerah membiayai olahraga. Contohnya saja selain ini, di Mandalika 2,5 T dibiayai dari APBN. Tidak ada masalah apa-apa. Ya kan? Jadi kegiatan olahraga. Kampungnya Pak Hamdan ya? Kampungnya Pak Hamdan di Lombok kan? Iya, di kampung saya. Jadi 2,5 T di sana. Itu juga APBN juga. Sri Mulyani bilang anggaran segitu, kemudian Bapak Presiden bilang nggak masalah. Yang penting meningkatkan ekonomi rakyat, itu dampaknya yang diharapkan. Tidak untuk, memang tidak untuk secara langsung. Ini menarik nih, ini menarik. Bapak menganalogikan Formula E dengan Mandalika. Ya, kalau Mandalika itu apa namanya, sirkuitnya yang dibangun dan lain sebagainya. Apa yang Bapak bisa sampaikan bahwa ini adalah dua hal yang sama? Sama-sama olahraga, sama-sama balap. Ini mobil Formula E, di sana motor GP, sama aja. Sana motor GP, kemudian bangun sirkuit, sama, biayanya saja yang beda. Ya. Ini biayanya hanya sekitar 600 sekian, tidak sampai 700, ya, tidak sampai 700, sama membangun itunya. Kemudian di Mandalika sekitar 2,5 T kalau saya baca rilis resmi dari 2,5 T dari Menteri Keuangan. Meskipun saya harus juga mewakili yang kontra karena kan supaya imbang, Pak. Bahwa yang kontra mengatakan bahwa ya beda dong, di Mandalika dibangun infrastrukturnya itu bisa buat bertahun-tahun, sementara di Formula E knockdown, dicabut setelah lepas. Ini infrastruktur dibangun di sini itu sirkuitnya itu sampai kapan pun bisa dipakai. Satu. Kemudian yang knockdown, grandstand apa segala dan biaya-biaya mendatangkan dari luar negeri, itulah yang dimaksud bagian dari komitmen fee. Jadi komitmen fee itu adalah biaya bagi FAO untuk mendatangkan mobil, mendatangkan peralatan, mendirikan grandstand dan lain-lain sebagainya, dan membawa media dan mencarter pesawat dari luar. Itulah komitmen fee yang 360 miliar itu. Yang totalnya kemudian tahun 2000 360 miliar. 500 miliar untuk 4 tahun ya. Iya betul, 500 sekian. Dan itu biaya bukan bayar untuk fee gitu, tapi untuk biaya FAO. Kemudian kewajiban dari Jakpro, Pemda DKI hanya membangun sirkuit dan ada beberapa bagian-bagian lain yang secara detail ditulis dalam agreement antara dua itu. Baik, oke. Meskipun ada juga pertanyaan, lagi-lagi saya mewakili suara-suara yang kontra untuk kemudian dijawab di sini. Saya ke Indef kalau gitu. Iya. Saya ke Indef, saya harus nyontek dulu ntar namanya Bang ya. Sebentar. Iya. Bang Rizal, Taufikur Rahman. Bang Rizal dari Indef. Bang, ini banyak yang mengatakan bahwa keluarnya 500 miliar lebih untuk komitmen. Ya, untuk persiapan dan lain sebagainya. Dapatnya berapa ya? Nggak balik modal. Apakah event-event ini harus balik modal atau ada hal yang lain yang bisa dibanggakan, diperhitungkan sehingga bukan bicara soal untung rugi? Bagaimana kemudian Anda menyampaikan ini? Ya baik Mas Aiman, terima kasih banyak. Tadi saya sepakat dengan Prof ya yang sebelumnya disampaikan bahwa MotoGP ini dibiayai oleh BUMD. EPRIK ya oleh BUMD Jakarta, MotoGP oleh APBN, oleh BUMN. Dua-duanya itu adalah olahraga mesin lah gitu ya, motor dan mobil. Kalau kemudian tadi dipertanyakan apakah punya impact terhadap ekonomi, saya ya kebetulan ketua tim yang menghitung dua event itu. Jadi ketua tim di Formula E? Kami peneliti dari Indef itu meneliti dua-duanya event. Karena ini luar biasa kontraknya. Mandalika dan Formula E? Yes. Luar biasa. Ya. Ini diminta khusus atau memang inisiatif dari Indef? Kami pertama untuk MotoGP diminta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Yang MotoGP diminta oleh Jakpro.
Yang Formula E. yang Formula E. Oh, oke. Jadi dua-duanya kami hitung, metodologinya Ini untuk sama. untung ruginya nih ya, kurang Ya, lebih gitu untung ya. ruginya. Oke, ini Untung menarik, ruginya. menarik nih. Saya belum pernah dengar sebelumnya, silakan. Nah, itu. Eksklusif nih. Iya. Ya, metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kami update. Karena 2016 kami harus mengikuti di tahun event gitu. Nah, kalau sebenarnya kami punya slide-nya, saya sudah buat slide-nya, cuma karena tektokan harus begini, ya mau tidak mau saya harus tektokan lah. Nanti saya kirim ke Mas Aiman lah detailnya. Siap, terima kasih. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan diskusi publik untuk dua event ini. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Ya, pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, yes. Meskipun secara fakta mungkin boleh dikatakan iya, banyak perdebatan soal itu. Tapi silakan, Ya. apa bedanya antara Formula E dengan Mandalika dari Oke. sisi untung rugi? Baik, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan, intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi, ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata, yang mestinya kita mendorong ini. Ya, saya tidak ingin mengkontrakan. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk, ya kebetulan saya bawa dua-duanya, dua-dua data. Dampak langsung untuk EPRIK Jakarta, langsung ini pembiayaannya saya hitung atau kami hitung dari alokasi CAPEK, alokasi OPEK, kemudian juga komitmen yang tadi disebut-sebut, Commitment fee, ya. betul. Kemudian juga kami hitung dari pembelian tiket, kemudian juga transaksi pengunjung UMKM, kemudian juga pengeluaran pengunjung. In total 597 miliar EPRIK. Formula E ya, Formula E. 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu, Oke, baik. hari itu. Ya, mulai dari persiapan sampai hari itu. Ya. Kemudian kami hitung dampak terhadap ekonomi tidak langsungnya, terhadap GDP-nya. GDP-nya terbentuk itu sebesar kalau kami menggunakan harga konstan, ya 2,1 triliun. Itu dampak ekonomi tidak langsung. Tidak langsungnya Berupa terhadap apa tuh PDB-nya. biar bisa dibayangkan? Apa tuh bentuknya seperti apa? Nah, ini terdistribusi terhadap beberapa faktor. Salah satu aja misalnya yang besar. Pertumbuhan ekonomi Oke, misalnya. 0,1% Oke. tumbuh. Kemudian juga PDRB per kapita 0,8%. Kemudian inflasi 0,03%. Naik Inflasi. karena konsumsi. Oke. Kalau konsumsi pasti inflasi. Ya. Investasi ya 0,32%. Oke, contoh investasi aja deh. Dari Oke. mana kemudian Formula E bisa mendatangkan investasi? Saya kira begini, kami menganggap bahwa dana yang digelontorkan untuk Formula E itu adalah investasi, Oke. investment. Artinya ada tambahan investasi untuk DKI Jakarta sebesar apa? Ya sebesar pengeluaran untuk membangun infrastruktur itu. Itu investasi. Dan hasilnya ya positif ya, mendorong. Kalau bicara investasi pasti mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oke. Dan kalau kami hitung in total antara dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung untuk Formula E itu 2,6 triliun Oke. terbentuk. Jadi 2,1 tidak langsung, 500 miliarnya langsung begitu ya? Yes. Yang langsung apa tuh komponennya misalnya? Yang langsung tadi alokasi CAPEK, ya CAPEK, Iya, kemudian capital OPEK, operational expenditure, kemudian komitmen fee di 1 tahun pertama, karena kan ada uang yang digelontorkan oleh panitianya. Itu kan kos semua dibayar. Iya kan langsung berpengaruh terhadap ekonomi saat itu. Oke, iya. Kan Langsung terhadap- berpengaruhnya seperti apa yang bisa dibayangkan oleh publik misalnya? Oke, misalnya dana yang dikeluarkan untuk membangun, pasti kan mengeluarkan Oh. untuk tenaga kerja, Iya, untuk iya, konsumsi, iya, iya. untuk macam-macam. Oke. Yang saat itu ekonomi kan Oke, bergerak. itu 500 miliar. Oke, 500 miliar. 2,1-nya tadi pertumbuhan ekonomi. Yes. Pertumbuhan ekonomi misalnya seperti apa? Pertumbuhan ekonomi itu pembentukan produk domestik bruto.
Dari kedatangan misalnya, kan nggak terlalu banyak orang luar dari negeri ya? dari aktivitas ekonomi, karena ekonomi itu begini, ketika ada event atau investment datang, pasti berdampak terhadap sektor-sektor yang ada, pariwisata, kemudian sektor industri makanan minuman, kemudian juga sektor-sektor yang notabene mendukung terhadap kegiatan itu, perdagangan, kemudian juga ada biji besi ya untuk konstruksi dan lain sebagainya. Jadi menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,1%. dalam satu hari loh itu. No, dalam satu siklus, dalam satu tahun. Oh kan pelaksanaan satu hari Iya, pelaksanaannya. tapi impactnya kan kalau dalam ekonomi kan Oke. bisa impact multiplier efeknya bisa. Jadi total kalau saya boleh katakan nggak, modalnya 500 miliar, untungnya 2,6 triliun. Ini bukan cara hitungan, karena begini ya, begini. Ini investasi itu bukan hitung-hitungan tukang dagang. Ya bukan, itu jauh berbeda konsepnya. Oke. Jadi kalau Mas Aiman dikasih modal oleh saya 5 miliar, Iya, misalnya Mas Aiman, tolong bisnis ini harus sukses, Iya. harus berhasil. Ini berbeda dengan konsep ekonomi. Ekonomi itu kan membangun multiplier effect kan? Iya. Membangun domino. ya betul. Apa value added dari aktivitas Ya itu. artinya antara tangible dan intangible gitu Yes. lah kurang lebih ya. Yang bisa terlihat dan yang tidak terlihat, Yes. ya kan? Yang ingin saya tanyakan artinya secara keuntungan tangible dan intangible tadi, maka keuntungannya kalau 500 miliar kurang lebih ya modalnya, maka 5 kali lipat dong. Kalau Kami bicara menghitung soal, ini bukan soal fisik Ya, ya, oke, bukan oke. soal uang fisik. Artinya begini, ketika kalau perhitungan kami itu 594 miliar, Ya, hampir 600 600 miliar. oke, baik. Jadi 600 miliar kalau dibandingkan gitu ya 4 dengan kali lipat lebih. 1 banding 3. 1 banding 3. Jadi 3 kalinya. Kan Jadi 2, 2, berapa? kami membandingkannya dengan PDRB-nya. Oh tidak langsung. Tidak langsung. Oh yang Dengan 2,1 tidak langsung. triliun Betul, tadi. betul. Oke, Karena investasi kan tidak bisa dibandingkan dengan yang langsung baik. kan, yang Berarti kurang direct. lebih 3,5 kali lah. Betul. Itu keuntungannya. Itu benefit ya, Benefit, ya. benefit dari Manfaat investasi Rp1 yang dikeluarkan Ya. investasinya mendapatkan Oke. produk domestik bruto. Data baru nih. keuntungan Ini belum pernah 3,2%. disampaikan sebelum ini. Pernah kami launching. Waktu kami pernah sampaikan di press release terkait dengan Oke, ini. gitu. baik. Jadi Bisa di searching kok. baik. Jadi 3,5 kali lipat. Yang Yes. sekarang saya tanyakan Mandalika seperti Oke, apa? saya harus buka dulu Mas. Ya silakan. Oke, Mandalika tidak jauh berbeda metode perhitungannya. Saya harus buka dulu ya. Oke. Saya pikir tidak jauh berbeda keuntungannya 3,5 Oh, kali bukan, lipat. bukan, Oh beda bukan, ya. bukan, Beda. bukan. Jadi berapa kali nih? Bukan. Ini penting ini bisa jadi headline ini. Ya, saya harus lihat data, khawatir keliru Pak angka. Hamdan, Pak Mardi, Pak Prof. Jo Hermansyah, semuanya nih menunggu Anda nih. Siap. Oke, baik. MotoGP ya dengan kami coba menghitung untuk dampak langsungnya. Ya. Modalnya dulu, modalnya berapa? Oke, modalnya kalau yang kami 2,5 dapatkan, kalau nggak salah, betul? Triliun. kalau kami Oh, ya, PBN itu dapatkan ya kisaran 2,7 triliun. 2,7 triliun, oke. Ya. Untuk ini yang pas waktu USBK atau MotoGP? Atau dua-duanya? MotoGP-nya. MotoGP, Dua-duanya. oke. Yes. Jadi Atau dampak langsungnya kami hitung juga sama, alokasi belanja KL, Ya, kemudian insentif PPN dan jasa kena pajak, ya. kemudian biaya operasional dan promosi, insentif biaya masuk, investasi konstruksi sirkuit, jadi kisaran 2 triliun sirkuit itu. Oke. Kemudian estimasi pengeluaran penonton. Jadi kira-kira dampak langsungnya 3,9 triliun. Modal 2,7 triliun, benefitnya 3,9 triliun. Yes, itu langsung ya, yang langsung. Yang Oke. tidak langsungnya kami juga hitung. Oke. Dampak tidak langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kisaran 1,2 triliun Oke. dampak tidak langsungnya. Jadi kalau ditambah 3,9 tambah 1,2 5,1 triliun. dari modal 2,7 triliun. Yes. Sekitar 2 kali lipat lah ya. Yes. 2 kali lipat. Kalau- Gedean Formula E dong. Yes. Mengapa? Ini informasi baru nih. Gedean Formula E dibanding Iya, betul. Mandalika. Kalau Mandalika dua event itu ya, WSBK dan yes, MotoGP. Yes. Oke. Betul. Jadi Kenapa bisa artinya begitu? apa ini?
Artinya investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika. Mengapa? Datanya. Karena di Ancol kan tinggal bangun saja kan. Tanahnya juga nggak usah membebaskan tanah, lahan. Kalau di Mandalika kan belum pembebasan lahan, belum macam-macam, itu kos lagi. Kalau bicara investasi, maka yang jauh lebih efisien ya kasusnya ada di situ. Tapi saya tidak ingin bandingkan. Dua-duanya adalah justru mendongkrak ekonomi kita dan meningkatkan sektor pariwisata kita. 2 kali lipat untuk Mandalika dan 3,5 kali lipat benefitnya untuk Formula E. Yes. Kesimpulannya itu. Ini luar biasa datanya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Indef ya. Yang pasti independen karena kan dua-duanya. Kalau nggak independen berarti salah satu. Itu logika sederhana sebenarnya.